sore-sore menjelang kita pulang kantor, kita akan dengerin dulu podcast Sehati ya. Kali ini bareng Dokter Kinanti Sekarsari, spesialis neurologi Rumah Sakit UI, yang akan membahas masalah harus apa sih pertolongan pertama pada vertigo. Buat kamu yang mungkin ini akhir bulan ya, akhir bulan rada cenut-cenut atau udah gajian tapi gajinya udah habis, vertigo ya kan, atau sesuatu yang tidak expect sama sama keinginan kamu gitu ya, nggak relate sama harapan-harapanmu, nggak sesuai dengan wishlist kamu langsung vertigus gitu ya, alias vertigo ini. Nah, kita akan membahas, waktunya sesimpel 30 menit, tapi ini akan menjadi pembahasan yang padat alias padat banget. Selamat sore Dok, ngomong lagi ya, capek ya hari ini ya? Vertigo, Cin. Karena banyak banget Alhamdulillah kegiatannya ya. Tapi jadi semangat sih. Jadi semangat, jadi kayak nge-recharge booster gitu ya kalau di podcastnya gitu ya. Bisa ngobrol ya? Jadinya bisa mengeluarkan unek-unek vertigo. Iya, jangan gibah ya. Ya, jadi kebetulan tuh gini, hari ini tuh beberapa pasien nih. Nah, itu ya. vertigo. Kenapa? Kekurangan duit? Ini akhir bulan ya? Iya, akhir bulan tanggal 30. Terus cuacanya kan juga nggak nentu ya, kapan itu hujan, kemudian panasnya juga terik banget. Nah, apakah itu menjadi salah satu pencetus atau kenapa sih bisa vertigo? Apa bedanya vertigo sama migrena? Kadang kan nggak pada kurang paham. Oke. Jadi ini ceritanya, itu sebenarnya vertigo itu adalah penyakit yang sering kita alami generasi milenial dan Gen Z ya, Ci? Oh, is strawberry. Ya. Strawberry itu lebih berpotensi terkena vertigo karena stresor. That's right, bener sih. Okay. Kita kapan bahas generasi strawberry, tapi bukan gue, bukan aku kan. Kita milenial sekali. Pakai fresh care biar nggak vertigo. Oke, ceritanya gini sekarang. Halo teman-teman semuanya, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan bahas nih terkait dengan obrolannya Mbak Noni. Jadi geram ya. Minum dulu. Udah tadi udah minum. Nah, vertigo itu sebenarnya beda sama migrain. Jadi vertigo itu adalah suatu sensasi berputar di sekeliling kita. Tapi kita nggak berputar. Jadi sensasinya itu spinning gitu. Jadi muter gitu di sekitarnya. Tapi kalau migrain tuh beda. Jadi kalau migrain itu lebih ke arah kita itu terasa nyeri yang berdenyut. Gitu. Betul. Nyut di sebelah ya. Ya bisa. Terus biasanya kalau migrain itu kan dia diperberat dengan misalnya kayak kalau dengar suara keras tuh. Baru nih kalau teriak-teriakin migrain nggak? Iya kan, tambah sakit kepala gitu. Dengar suara saya aja migrain. Migrain ya, masih aman. Terus habis itu yang kedua, biasanya migrain itu kan dia kalau ada cahaya itu lebih sering cenut-cenutnya gitu. Nah, kalau vertigo tuh beda. Jadi vertigo tuh nggak ada sakit kepala. Jadi cuma spinning sensation aja. Muter. Jadi ada yang bilang kalau vertigo tuh ada gejala yang muter, terus kemudian ada juga yang bilang sensasi itu goyang. Betul. Nah, sekarang kalau di klinik itu, kalau misalnya di klinik kita lihat ya, usia-usianya, ini betul pasien gue ya? Potensi kebanyakan kalau yang vertigo itu biasanya ada dua, jadi usia tua dan usia muda. Jadi kalau yang usia muda itu biasanya vertigonya itu biasanya sih nggak berbahaya, tapi sensasinya luar biasa. Berarti kita ngomongin tua nih usia 50 ke atas. Ya mungkin sekitar segitu sih. Jadi karena beliau-beliau itu punya faktor resiko lain, misalnya kayak hipertensi, diabetes, jantung, dan mungkin kawan-kawannya gitu, sehingga menyebabkan jenis vertigonya itu beda gitu, Mbak. Nah, kalau di usia muda itu biasanya yang kita temuin ya di RSUI ini paling banyak di range antara 20 sampai 30-an. Usia-usia produktif ya, milenial dan Gen Z. Yes, usia-usia di mana sudah ada beberapa stresor gitu ya. Ya benar, dan kebanyakan tuh sensasinya untuk biasanya kalau bisa usia muda itu vertigonya tuh memang sensasinya berat, Mbak, lebih berat gitu kan. Jadinya tuh bahkan dia sampai muntah-muntah hebat gitu ya. Dan kalau mejemin mata lebih enak, tapi saat buka sedikit itu dizzy-nya, terus piningnya lebih ya. Kalau biasanya kalau dia dengan memejamkan mata lebih enak. Itu biasanya karena vertigo yang kalau bacanya benigna, jadi lebih ini kayak
Spining ya, spining, your throat is spining ya. leherku. Jadi lebih ke apa namanya, vertigonya jenisnya jinak gitu. Jadi nggak yang karena saraf tepi aja. Tapi kalau saraf tepi, misalnya karena gangguan saraf tepi, biasanya vertigonya lebih berat. Jadi gini, kalau misalnya saraf tepi nih, kita vertigonya nggak masalah, jadi bukan suatu penyakit yang berbahaya gitu. Dia dizzy-nya atau spine-nya tuh lebih berat gitu loh. Sampai bahkan pasien tuh sampai muntah-muntah hebat, sampai mual, sampai ya kayak gitulah gitu ya. Sampai seperti itulah. Jadi ibaratnya sampai loyo banget gitu. Nah itu biasanya vertigo di saraf tepi. Biasanya kita sebut PPPV atau misalnya apa vestibular neuritis. Jadi lebih ke arah sensasi yang berat, tapi sebenarnya penyakitnya nggak terlalu berat gitu. Nah terus beda kalau misalnya penyakitnya itu biasanya tiang seko ya, misalnya yang gitu dia diisinya terus-terusan gitu, sepanjang seminggu nih aku diisi terus dok gitu kan, aku tuh biliar terus nggak pernah berubah, pagi siang sore malam merem juga biliar segala macam. Kemungkinan kita cek dulu tuh ada faktor resikonya nggak gitu kan. Kalau faktor resiko misalnya hipertensi, diabetes dan kawan-kawannya, kemungkinan memang ada hubungannya vertigo di sentral. Itu memang treatmentnya agak beda. Berarti ada komorbid atau pemberat lainnya gitu ya? Ya betul, seperti itu. Nah kalau biasanya di usia muda itu, nah ini penyebabnya nih paling banyak tuh triggernya apa? Triggernya psikis tuh. Stres, kurang tidur. Terus ya berapa ya kasusnya 20-30 tahun paling banyak di sini ya teman-teman, maksudnya dia kita temuin tuh stres ya kerja. Memendam ketawa langsung. Terus habis itu kurang tidur, kemudian yang kedua ada infeksi telinga. THT. Yes, ternyata berpengaruh kalau kita kadang kan ada orang yang kita sering nggak sih kayak misal ada dengungan terus ada agak senut-senut gitu ya telinganya. Ini berarti berpengaruh juga trigger potensi untuk vertigo. Bisa juga. Jadi kalau ada gangguan di THT, jadi konsepnya kenapa sih badan kita tuh bisa vertigo? Jadi secara alamiah tubuh kita itu kan punya namanya sensor penyimbang badan. Yes. Nah contoh nih mata, telinga, leher, terus sendi, bisa juga metabolik ya kayak gula darah segala macam. Nah itu atau misalnya pencernaan. Nah itu tuh adalah bagian yang Allah kasih itu untuk buat kita tuh bisa balance. Itu ibarat seperti itu. Nah kenapa sih terjadi vertigo? Itu dikarenakan fungsi-fungsi salah satu dari atau beberapa ya dari penyeimbang tubuh itu mengalami impairment, gangguan kan. Jadi nggak mesti dari telinga loh, dari mata pun bisa. Silinder, bisa. Kemudian masalah leher itu paling ini ya. Betul. Bisa. Terus sendi, reumatik ya bisa juga bikin vertigo, tapi jenisnya dizzy mungkin ya. Jadi proprioceptic saja. Jadi itu bisa juga. Jadi konsepnya adalah kita cari nih apa sih penyebabnya pada orang ini yang sensor penyimbang tubuh yang terganggu. Berarti gitu. Ada alat yang mengukur untuk si kadar vertigonya ini tinggi, rendah, medium, middle, atau ini kayaknya cuma butuh relaksan aja nih, butuh satu terapi ringan aja kayak gitu nggak sih dok? Pada konsepnya itu hampir sama ya. Penanganan vertigo itu kan lebih baik kita berikan treatment as soon as possible dulu. Untuk mengurangi tingkat tidak nyamanan ya, nggak nyaman pasien. Nah setelah itu baru kita cari tuh penyebabnya apa. Kalau penyebabnya entar dulu, kalau saya entar dulu. Yang penting ini benerin dulu vertigonya, karena kalau kita nggak benerin, orang tuh pasti akan ngerasa nggak nyaman banget gitu kan. Karena akan berulang. Vertigo ini ada jangka panjangnya rasa nggak nyaman ya dok ya. Jadi kalau misalnya vertigo saraf tepi yang aku bilang tadi Cina itu biasanya dia tuh beberapa detik aja mbak, jadi hilang timbul gitu loh. Dan misalnya contohnya nih ada pasien serangan beberapa detik gitu, wah berat banget, pusing wewe gitu kan, muntah, habis itu membaik. Terus ada fase lidang beberapa detik. Nah itu tipenya Cina malah, insya Allah biasanya rata-rata seperti itu, nggak ada masalahnya, masalah mungkin saraf tepi aja di telinga gitu, vestibuler. Nah tapi kalau misalnya itu tadi aku bilang kalau jenisnya beda, ya jenisnya beda, misalnya kayak yang biasa seminggu tuh vertigo terus gitu. Nah itu sebabnya apa gitu. Biasanya vertigonya yang karena masalah sentral itu kan lebih ringan mbak severity-nya, jadi gejalanya tuh lebih ringan dibandingkan vertigo yang saraf tepi gitu. Nah kalau yang sudah kita curiga nih, ini saraf sentralnya, kemungkinan ya kita cari nih sensor apa, maksudnya apa sih penyebabnya gitu. Penyebabnya apa, misal contohnya kalau
dia punya faktor risiko bisa kita CT scan bisa. Kan di sini juga bisa ya RSUI kan CT Yes, scan. 128 slash itu sudah sampai dengan organ lunak. Oh ya, betul. Nah itu bisa kita CT scan sebagai untuk penegak. Maksud salah satu untuk penunjang lah, penunjang gitu. Oh ternyata ada infak nih di daerah mungkin di cerebellum atau apa gitu kan. Oh ternyata ini stroke loh, tapi stroke-nya bukan jenis kelemahan, tapi stroke-nya memang di bagian vestibular sentral misalnya itu ada juga. Terus yang kedua, misalnya kita bisa lakukan cek-cek lain ya, kayak misalnya kalau di sini periksa laboratorium bisa. Oh darah berarti ya? Ya periksa laboratorium itu kita bisa. Terus kita curiga apa lagi nih, tergantung sih pertimbangan kita sebagai klinisi itu kemana gitu kan. Misalnya oh punya diabetes, oh cek dulu diabetesnya bener nggak. Kalau misalnya gulanya nggak bener, gulanya ada masalah, ya kita konsulin dong ke penyakit dalam biar untuk kolaborasi. Oke, berarti salah satu untuk penunjang mediknya selain tadi CT scan gitu ya, kemudian ada darah lengkap gitu ya. Bera juga ada di sini. Nah, terkait dengan Bera, nah ini lebih spesifik mana dok? Lebih kecenderungan mana yang digunakan kebanyakan neurologis? Kalau di sini tuh ada dua yang bisa kita pakai ya. Tiga, tadi berapa? 4 ya? Iya, 4 tadi. CT scan tuh bisa. Pemeriksaan lab ya. Terus Bera. Bera itu biasanya kalau kita pakai sih untuk vertigo yang benigna. Jadi yang biasanya vestibuler. Jadi vestigo berhubungan dengan sistem saraf 8 atau pendengaran. Jadi dari bawah saraf tepi sampai ke sentral nervus 8-nya. Jadi di batang otaknya itu kita pakai. Tapi after kesananya kan kita nggak bisa pakai Bera. Jadi dia untuk melihat gelombangnya. Ada pemanjangan nggak, latensinya gimana? Oh berarti listrik pada syaraf ya? Listrik ya, seperti itu. Iya. Gitu. Okay. Terus bisa juga di sini itu ada namanya tuh TCCD, transcranial color duplex. Nah itu jadi gini, dia tuh kita pakai USG ya. Oke. Doppler berarti ini ngomongin pembuluh darah atau vaskularnya ya. Untuk melihat resistensi dari arteri vertebralisnya. Arteri yang memvaskularisasi, memberikan nutrisi. Oh iya, betul. Nutrisi ke daerah otak-otak, di bagian saraf-saraf. Ya, betul situ. Jadi kita lihat ada nggak tuh resistensinya, ibaratnya kayak misalnya kayak selang ya. Kesumbatan ya. Nah, untuk meninggal dia ada nggak masalah di situ. Kalau masalah, oh berarti mungkin ada penyempitan nih di sini gitu. Oh. Nah, itu untuk screening aja sih. Oke, untuk screening ya. Itu vertigo, tapi itu bisa dipakai untuk macam-macam gitu loh. Misalnya kayak pet-petan nih, misalnya ada pasien pet-petan, pet-petan gitu ya. Dia bingung nih blank spot ya. Blank spot itu bisa kita misalnya di sini kita punya model sama carotid duplex ultrasound, CDU. Oh, oke. Keren ya itu ya. Belum sih. Belum. Ntar main poli. Nah, terus carotid duplex ultrasound tuh untuk melihat aliran darah di area karotis. Oh, berarti ini tadi ada resistensi atau penyumbatan dalam aliran darah ini juga menjadi salah satu yang bisa diketahui dengan tadi ya dok ya. Ini berarti USG kayak USG biasa atau ada khusus dok? Harus dimasukin? Enggak sih, dia benar-benar tanpa persiapan apapun sih. Jadi tanpa persiapan apapun ya kayak USG biasanya, cuma lokasinya titik-titiknya beda. Nah di situ kan bisa lihat nanti penebalan nggak, ada dinding pembuluh darah itu nebel nggak. Berarti lebih ke arah leher ya, leher ke pundak gitu ya. Itu yang karotis duplex, karotis Jadi kan kalau di sini kan yang biasa kita kan cek ada nggak, biasanya kalau pada merokok ya ngomongin ya apa ya. Ya jadi kemana-mana. Kalau memang kalau ngomongin penyakit itu pasti ada singgungan. Iya, kan? Betul. Ada lagi sih, apalagi kita punya ya. Brand Evoque udah tadi ya, Bera tadi, EEG itu biasanya kan hubungannya beda, dia lebih ke kasus-kasus kejang ya. Ya epilepsi sih ya, epilepsi gitu. Ada lagi ONSD. Jadi cerita ini apa aja yang kita punya di RSUI. Maksudnya penunjangnya banyak banget untuk menegakkan bahwa kasus vertigo ini ke arah mana gitu ya. Iya, bisa jadi pertimbangan aja. Biasanya tapi kalau kasus vertigo biasanya kita pakai modalitasnya Bera sama mungkin transcranial color duplex. Nah, kalau aku pertimbangannya ke situ. Tapi juga bisa dari
kalau misalnya vertigonya di saraf tepi ya sebenarnya mudah aja, misalnya kita untuk treatmentnya simptomatik, jadi kayak pemberian terapi untuk yang penting vertigonya bener, kemudian beres, nggak ada masalah gitu. Rilis dulu, dihilangin, kemudian setelah nanti ada terapi pengobatan udah serasa nyaman nih 5 hari, kemudian bisa dilakukan untuk penunjang mediknya untuk negesin vertigonya ke arah mana gitu ya. Oke. Terus kan ini juga biasanya kita edukasi Mbak. Jadi kalau vertigo hari ini ya banyak ya Bu edukasinya ya Bu, sampai air gitu. Nggak apa-apa udah. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang punya vertigo itu terutama teman-teman yang di range umur 20 sampai 40 tahun lah ya. Yes. Yang punya vertigo itu biasanya kita bisa vertigo itu bisa aja berulang. Jadi kita tidak menjamin bahwa obat yang kita berikan tuh mungkin bisa bikin vertigo itu hilang selamanya. Tetapi di sini harus perlu diketahui dari teman-teman, lifestyle itu perlu dijaga. Nah, apa sih gitu kan? Biasanya kita harus tahu kira-kira lifestyle apa sih yang bisa mencegah vertigo. Satu, masalah activity dari living. Ya, contohnya tidurnya yang benar. Maksudnya tidur yang benar, kualitas tidurnya bagus. Satu. Yang kedua, stresornya dikurangin dong. Jadi terus ketiga, stres. Terus makanannya apa aja sih pada orang yang punya potensi vertigo. Contoh nih, pada kasus vertigo seperti Meniere disease itu kan dia harus mengurangi garam. Jadi ya kalau misalnya teman-teman yang punya vertigo ya lebih baik sih mungkin diet rendah garam aja biar tekanan di dalam telinga nih itu berkurang sehingga permicinan udah nggak boleh ya. Ya misalnya kayak gitu. Terus ya pengawet, micinan. Kemudian mungkin ada beberapa kasus kafein itu trigger vertigo. Kopi ya nggak apa-apa sih, ngopi nggak apa-apa aja, saya nggak punya vertigo. Bahkan orang vertigo juga nggak apa-apa, cuma kadang-kadang tuh nggak semua kafein tuh bikin vertigo loh. Tapi ada beberapa kasus memang dia pada saat minum kopi jadi vertigo. Karena mungkin asam lambung berpengaruh fungsi nambung kan? Iya benar, itu kan termasuk dari bagian yang men-trigger vertigo juga. Betul. Di pencernaan gitu. Kayaknya asam lambung tuh jadi alert gitu ya bahwa kafein. Terus tapi sekarang ada solusinya loh kalau sekarang. Di dekafein. Jadi kafeinnya di dekaf. Apa tuh maksudnya? Kafeinnya dikurangin kadarnya. Ada alatnya. Ntar searching aja. Menarik ya? Menarik ini ya. Oke. Nah, masalahnya orang-orang migrain itu biasanya dia rilis dengan kafein, Jin. Yes, tentu. Ya kan? Tentu. Nah, makanya sekarang tapi dia nggak kuat tuh minum kopi. Jadi kadang tuh ada solusinya tuh ada dekafnya. Jadi di-reduce kandungan kafeinnya ya? Iya. Gitu. Kosong dong. Iya. Nggak ada rasanya tapi iya benar. Nah, balik lagi tadi sampai mana sih? Sampai dengan tadi tuh kan potensi atau trigger. Tadi bicara 20 lifestyle-nya. Terus tadi makanan kan ya. Makanan kan nggak boleh terlalu asin toh, permicinan gitu. Minumnya itu jangan kurang air putihnya, dehidrasinya harus bagus. Nah, kamu harus ingat bahwa mendehidrasi tubuh dengan ingat ya selalu 2 liter, jangan kamu mengurangi, jangan punya ilmu sendiri gitu ya. 2 liter tanpa ada penyakit penyerta tertentu, karena kalau ada beberapa penyakit tertentu biasanya konsumsi air putih atau kita ngomongin air putih ya yang sehat-sehat dulu itu terbatas ya dok ya. Iya, nanti tergantung dari pengawasan dokter kan. Betul, ada hitungannya sendiri. Nggak bisa dipukul rata dua. Habis apa lagi ya? Udah kan tadi kan garam. Gula. Iya, kan kalau saya setuju. Gula. Jadi hidup tanpa gula manis kan. Karena hidup ini bisa manis tanpa gula. Diganti stevia. Jangan pure aja. Iya. Bisa sih itu. Jadi kalau misalnya gula itu emang ada yang craving gula ya. Tapi kalau misalnya 2 minggu kita udah kurang gula gitu tuh biasanya udah nggak suka. Maksudnya udah ngurangin banget, udah bisa adaptasi lidah itu. Bener lah. Itu gulain kurangin. Terus apalagi mungkin kalau aku lebih ke arah yang santenan, gorengan, jeroan gitu ya. Berarti sinambung lagi soal masalah kolesterol. Ya kan dia kan bikin ya ibaratnya bahasa awamnya itu kan
kolesterol itu kan bikin ada mungkin penurunan dari pembuluh darah, Betul, kekakuan betul. segala macam kan, jadi kayak plak segala macam Betul, kan, jadi betul. ya udahlah itu kan juga bikin aliran darahnya juga nggak lancar kan, Yes, yes, gitu. yes, Jadinya yes, ya yes. udahlah itu juga Makanan paling enak sih yang tadi banyak disebutin ya. sebelah. Terus makan apa dong kita? Sebelah ya. Aku juga bingung. Rujak. Terus apalagi ya, udah dari makan. Oh ya, kita bisa minum misalnya di rumah. Penanganan pertama itu misalnya teman-teman pada vertigo nih. Misalnya pertama kurangin cahaya dulu. Oh, pantesan ada beberapa informasi yang kadang terima adalah saat kamu tidur atau ingin beristirahat, maka sesuaikan cahaya itu. Jadi cahaya lampu di kamar tidur kamu itu bisa diatur. Ya, lebih baik itu. Ya, lebih baik adalah mati lampu. Nah, masalahnya kan gini. Kalau vertigo itu kan gini, Mbak. Kadang tuh kan dia sensitivitasnya tinggi ya. Ada kan tadi aku bilang ya, salah satu yang bikin balancing badan kita itu kan mata kan. Nah, sekarang dia kayak Mbak Noni di depan gadget mulu, kan disi gak sih? Disi ya. Matanya lelah ya jadinya. Lelah kan, otot matanya kan lelah. Enggak dong. Makanya, jadi ada jam gadget tuh ada sendiri gitu. Nah, terus pada orang vertigo itu biasanya kalau ada serangan itu, kalau misalnya di rumah itu dimatiin dulu lampunya, dikurangin kan. Terus berbaring aja atau senyamannya aja, terus pejamkan mata. Nah, terus ada satu lagi dimana si pasien ini itu misalnya pada saat dia fokus aja kan, dia muter tuh gitu kan, fokus aja di satu titik yang nggak bergerak. Misalnya contoh nih, aku merasa dunia aku bergerak gitu ya. Terus habis itu, nah itu ada titik satu kan, titik satu misalnya satu aja dicari yang dia tuh nggak bergerak, tuh fokus aja ke situ gitu. Nah, berarti kan otomatis dia belajar relaksasi, bener kan? Betul, fokus, konsentrasi. Nah, terus relaksasi dan betul. Semakin dia panik, vertigonya makin kenceng. Jadi ya memang pada saat itu istirahat dulu, terus kemudian matikan, kurangi lampunya, terus fokus aja dulu di satu titik yang gak bergerak, tarik nafas panjang, kemudian setelah itu relaksasi ya. Misalnya jangan bergerak secara mendadak. Oh iya, itu potensi juga ya, buat kalian yang suka greget antara nyalain alarm jam berapa, bunyinya gimana, bangun jam berapa. Jadi udah hidup harus menata hidup sih kuncinya ya, biar nggak adanya vertigo. Karena kan pembahasan hari ini bagaimana sih cara pertolongan pertama pada vertigo tadi. Kalau itu terjadi di rumah, misalnya di kos gitu ya, yang cahaya lampu kamu memang suka yang light gitu ya, kan terang banget ya dunianya biar terang. Nah, itu adalah kamu bisa mematikan lampu ya, ngeredupin lampu ya. Mungkin kamu bisa ngatur di rumah atau di kos kamu. Sekarang kan ini bisa disesuaikan gitu ya cahayanya. Nah, itu misalnya kamu sudah punya vertigo dan tegak tadinya vertigonya seperti apa, nah itu kamu juga bisa lebih ke partisipasi preventif, pencegahannya tadi yang nggak capek-capek tuh, tidurnya tuh kualitasnya bagus. Jadi kalau kerja, nah kamu sesuaiin, cari kerja yang nggak boleh capek. Terus apa kerja yang nggak boleh capek? Nggak capek nggak ada ya. Iya loh, nggak ada loh. Bahkan ibu rumah tangga pun juga sangat capek. Iya nggak sih? Betul, sangat capek. Itu sangat capek, itu nggak ada. Sebenarnya konsepnya tuh unlimited time sih sebenarnya. Nah, yang penting tuh manajemen diri aja, manajemen stres kan. Jadi pada saat kita kerja ya udah fokus kerja, pada saat kita istirahat ya udah istirahat kan. Itu ada, itu quote itu ada yang sekarang jadi seskap. Apa? Aduh, ngerti. Kabinet merah putih nggak ngikutin ya? Yang ngikut cuma ada quote-nya seskap. Jadi atasan itu. saya saat bekerja 100%, saat istirahat 100%, saat kamu makan ya 100%, tidur 100%. Iya, itu. Soalnya kan selama ini kan orang tuh kayak bercabang gitu kan. Yes. Aku udah sampai rumah tapi masih ada kerjaan gandul. Ya kan? Masih ada tanggungan kayak gitu. Nah, itu makanya harus benar-benar kayak balance life, Mbak. Balance life. Yes. Itu kan. Udah deh. Belum ada pertanyaan, maksudnya aku tadi ngintip. Belum ada pertanyaan dari healthy people gitu ya. Ini yang ngikutin adalah yang ngikutin view kita adalah memang
lebih ke orang-orang muda ya. Karena penyakit sekarang bukan milik orang tua lagi. Iya sih, kayak ini aku cerita ya. Jadi tuh kasus stroke ya. Itu tuh udah ke arah usia muda loh. Iya. Serius nih. Jadi misalnya itu kenapa ya dok? Mohon maaf ya, ini agak OOT, nggak apa-apa. Jadi ada kasus bahkan anak-anak dong. Anak-anak tuh ada stroke. Tahu nggak sebabnya kenapa? Kalau yang anak-anak itu kan gamers loh. Oh gadget. Gamers ya. Jadi benar-benar dicek tuh nggak ada. Jadi memang separuh badannya, separuh badan gitu. Umurnya berapa? Pokoknya anak-anak lah. Anak-anak tapi mudah menjelang SMP gitu. Nah, terus kita cek semuanya, kok Paresa separuh badan gini. Gimana? Oh iya kan. Itu terus kita cek itu nggak ada faktor resiko kayak misalnya yang kan ada hipertensi ya dan kawan-kawan itu tuh Paresa tuh separuh badan ini apa lemes atau mati rasa. Lemes ya, lemes ya itu mendadak dong. Terus scannya itu nggak ada apa-apa mbak, nggak ada. Tapi alhamdulillah kan maksudnya kita cek tuh bener-bener nggak ada faktor risikonya tuh aman semuanya. Dari cek segala macam, bahkan yang kayak TCD segala macam tuh aman gitu. Satu tok penyebabnya itu tuh dia tuh gamers tuh lebih dari 12 jam sehari. Itu aku bingung deh gimana 12 jam sehari coba. Berarti dia nggak sekolah ya? Atau dia sekolah sampai dengan pagi subuh 12 jam ya? Aku juga bingung tuh bener nggak sih 12 jam? Maksudnya kenapa sih kan nggak sekolah ya? Dan itu terus kemudian kalau ada yang usia 20 tahun itu memang kebanyakan tuh kan smoking ya? Iya betul. Sekarang udah smokingnya melalui elektrik. Udah ya, itu juga sama aja sih kan? Iya. Dan mendewakan elektrik karena itu lebih aman daripada tembakau. Tapi sebenarnya sama aja. Iya betul. Ya kan? Iya. Faktor resiko stroke juga sama aja gitu. Yes. Iya sih. Sama-sama ada adiktifnya, sama-sama ada partikel-partikel residunya. Iya. Nah, aku juga agak curiga nih kan pas kemarin tuh, maksudnya ada kasus yang ini ya, itu bapaknya tuh juga smoker berat gitu. Nah, apakah potensi anak itu juga terpapar? Kan kita juga nggak tahu, ya kan? Karena benar-benar bapaknya tuh memang smoker berat dan itu di dalam ruang dong. Nah, jadi otomatis kan dia pasif kan, perokok pasif. Nah, itu malah bahaya daripada perokok aktif. Nah, makanya itu maksudnya sedang dalam proses mengidentifikasi ini penyebabnya apa gitu. Dan kasihan kan, alhamdulillahnya sih anak itu sudah pulih gitu, cepet sih ya, alhamdulillahnya udah pulih gitu. Tadinya tuh kan sampai agak khawatir ya kalau misalnya lemesnya tuh sampai, kasihan kan dia sekolah gitu, lemes sampai separuh badan gitu kan. Nah ini alhamdulillahnya itu hari kedua tuh udah pulih anak, dan alhamdulillah udah pulang sih. Nah itu ya pentingnya peranan orang tua meskipun sudah dewasa menginjak remaja nih. Kan kalau kita udah bilang anak-anak oke sih, masih oke. Anak-anak nih definisi anak-anak 18 tahun ya, sesuai dengan WHO JAI juga. Tapi kalau sudah remaja ini agak lost control ya orang tua. Jadi ya adalah dia bisa dalam mendewakan kata memanage waktunya. Tapi ya itu tadi bahwa ada hal-hal di sekitar kita, hal yang sepele tapi itu berpotensi untuk pencetus adanya penyakit. Silent killer tidak hanya jantung saya rasa ya dok. Iya sih kayaknya tadi banyak sih lifestyle. Ya kayak sekarang kan misalnya tipikal yang suka begadang ya, mungkin main gadget ya. Netflix kan nonton. Aku nggak tahu ya, maksudnya sampai malam banget gitu loh. Ada pasiennya begitu. Pasienku ada yang cerita ya, maksudnya kita samarkan lah ini sebagai bahan pembelajaran kita semua. Usia muda dia kejang, stroke juga, ternyata sering begadang. Itu aja, nggak ada yang lain. Faktor resikonya jadi begadang itu memang dia tidurnya sangat kurang. Kemungkinan pada saat dia tidur kurang kan otomatis mungkin tensinya jadi naik ya, tensinya naik, metabolisme nggak bagus segala macam. Akhirnya kan finalnya terjadi stroke. Itu kejang, bayangin. Jadi memang orang ini punya insomnia, tapi kan nggak semua orang insomnia kena stroke gitu loh, ya kan? Masih anaknya masih satu loh, masih bayi ya, balita lah gitu. Itu kan kasihan banget kan. Beda ya kalau sama ibu-ibu ya. Aku juga heran. Ini di usia cowok. Memang sih secara teori stroke tuh baik di usia cowok. Ini jadi ngomongin stroke sih, tapi kan kemarin tanggal 29 hari stroke. Oh iya, 29 Oktober kan. Betul, masih ada relate. Masih ada. Nah, kenapa kita bawain Vertigo? Karena relate-nya pasti.
Ya itu sih, jadi membuat pembelajaran kita bersama ya, bahwa life balance tuh penting banget. Jadi nggak cuma dari teori, ternyata bener loh kita misalnya kayak dengan kita misalnya menjaga tubuh, menjaga apa yang kita makan, menjaga apa yang kita kerjakan, dan menjaga lingkungan kita, maksudnya dalam artian kalau misalnya ada sekarang zamannya kayak ngomong lingkungan toksik gitu kan. Betul. Kalau toksik itu kan bikin stres nggak sih? Yes. Kalau stres itu jadi insomnia. Itu kan faktor resiko juga. Tadi menjadi bungsinambung ya dari tempat. Bungsinambung. Mungkin kamu mungkin selama 25 tahun atau 23 tahun tidak ada bermasalah, tapi semenjak bekerja ada faktor eksternal yang memicu bahwa kok sekarang aku jadi lebih gampang vertigo, ya, itu. lebih gampang nggak bisa manage stres gitu. Bahwa stres itu tidak selalu ada alert, tapi ada yang ya alertnya adalah badan kamu sendiri sebenarnya. Benar. Iya benar. Makanya kan kalau istirahat ya, terutama tidur itu konsepnya tuh enggak quantity dari timingnya kita tidur loh, tapi quality. Kualitas tidur, deep sleep itu ya. Ya jadi gimana sih yang paling gampang itu buat kita tuh melihat identifikasi kalau tidur kita tuh bagus, yaitu dengan cara paginya kamu seger enggak.